Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Padi dengan NIM 442420032, Prodi Kimia kelas B semester 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan ujian kuliah kimia organik 2. Pertanyaan yang pertama yaitu dari gambar, perhatikan struktur di bawah ini dan cobalah menjawab pertanyaan tentang senyawa-senyawa tersebut. Pertanyaan bagian pertama itu, kelompokkanlah kelima senyawa di atas berdasarkan jenis gugus fungsi yang dimilikinya. Jawaban dari saya itu, pada senyawa nomor 1 terdapat 2 gugus fungsi hidroksil OH sehingga senyawa tersebut termaksud gugus fungsi diol. Senyawa nomor 2 terdapat gugus fungsi hidroksil OH. Pada senyawa nomor 3 terdapat gugus fungsi hidroksil OH. Pada senyawa nomor 4 terdapat gugus fungsi keton dan metil. Sedangkan pada senyawa nomor 5 memiliki gugus fungsi aldehid. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pada senyawa nomor 2, 3, dan 4 terdapat gugus fungsi dengan jenis yang berbeda. Nah, tentukan mana gugus fungsi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam tatanan. Jawabannya, pada senyawa nomor 2, gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah gugus fungsi OH. Selanjutnya, pada senyawa nomor 3, gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah masih gugus fungsi OH. Yang keempat, pada senyawa nomor 4, gugus fungsi yang memiliki prioritas lebih tinggi adalah keton. Pertanyaan selanjutnya, berikanlah nama untuk senyawa nomor 5. Nah, untuk senyawa nomor 5 namanya yaitu 3,7 dimetilot 6-enal. Pertanyaan selanjutnya yaitu, senyawa A C5H12O direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan 2 senyawa yaitu B dan C dengan formula molekul yang sama yaitu C5H10. Baik B maupun C tidak ada yang mengalami isomerisme geometri. Nah, reaksi masing-masing senyawa B dan C dengan HBr menghasilkan produk utama yang sama yaitu D. C5H11Br senyawa yang lain yaitu E adalah isomer struktur dari A. Pada pemberian asam sulfat pekat terhadap senyawa E akan menghasilkan 2 senyawa yaitu F dan G dengan formula molekul C5H10. Hanya senyawa F yang memiliki isomerisme geometri. Pertanyaannya, tentukan struktur A hingga G serta reaksi-reaksi penentuannya. Jawabannya, struktur senyawa A hingga G. Pertama, struktur senyawa A C5H12O yaitu pentanal. Yang kedua, struktur senyawa B siklopentana. Yang ketiga, struktur senyawa C siklopentana. Yang keempat, struktur senyawa D 1-bromopentana. Yang kelima, struktur senyawa E 2-pentanon. Yang keenam, struktur senyawa F siklopentana. Dan yang terakhir yaitu struktur senyawa G siklopentana. Pertanyaan selanjutnya, senyawa hidrokarbon C6H12 dapat menghilangkan warna coklat dari Br2, dapat bereaksi dengan asam sulfat dan menghasilkan 2-metilpentana jika dilakukan hidrogenasi. Apabila direaksikan dengan ozon akan menghasilkan formaldehida dan 3-metilbutanal. Pertanyaannya, tuliskan struktur dari hidrokarbon tersebut serta reaksi-reaksi penentuannya. Jawabannya, senyawa hidrokarbon yang dapat menghilangkan warna air brom adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh alkena dan alkuna. Ketika alkena dan alkuna direaksikan dengan bromin, maka akan terjadi reaksi adisi, yaitu reaksi yang memutus ikatan rangkap pada alkena dan alkuna menjadi ikatan tunggal atau alkana. Nah, bromin akan memutus ikatan rangkap pada alkena dan alkuna sehingga berikatan dengan bromin yang mengakibatkan terjadi perubahan warna dari coklat kemerahan menjadi tidak berwarna. Nah, strukturnya yaitu sikloheksana C6H12. Pertanyaan selanjutnya yaitu, zat analgesik dan antiinflamasi ketoprofen sangat berguna dalam bidang kesehatan karena dapat berfungsi sebagai analgesik dan dapat mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. Pertanyaannya, tuliskan semua gugus fungsi yang ada dalam molekul ketoprofen. Jawaban dari saya yaitu, semua gugus fungsi yang ada dalam molekul ketoprofen tersebut adalah gugus fungsi keton, metil, dan gugus fungsi asam karboksilat. Pertanyaan selanjutnya, sebuah senyawa hidrokarbon aromatik X yang hanya mengandung 1 cincin benzen memiliki 89,49% massa karbon.
Diketahui bahwa densitas uap senyawa X pada 1 atm dan 25 derajat Celcius tidak lebih dari 10 gram per liter. Pertanyaannya, gambarkan semua struktur yang mungkin dari rumus molekul tersebut. Jawabannya, struktur yang mungkin dari rumus molekul tersebut adalah struktur benzen. Pertanyaan selanjutnya, suatu senyawa dengan rumus molekul C19H38 telah berhasil diisolasi dari minyak ikan dan plankton. Reaksi hidrogenasi terdapat senyawa ini menghasilkan 2,6,10,14 tetrametil pentadekana. Nah, reaksi ozonolisis C19H38 menghasilkan CH3 2 kali CO, C rangkap 2O, dan suatu aldehid berantai karbon 16. Pertanyaannya, berdasarkan kedua reaksi di atas, gambarkan struktur senyawa C19H38 dan berikan nama IUPAC-nya. Jawabannya yaitu seperti terlihat di gambar, strukturnya C1938 dan nama IUPAC-nya yaitu siklononadekan. Baik, itulah jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.